Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwati wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan alladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perlu kita renungi, perlu kita tadaburi bahwasanya puasa itu luar biasa, mudah dikerjakan, tetapi pahalanya sangat besar yang akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Puasa merupakan sarana, wasilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada ketakwaan. Dan takwa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,
anta ja'ala lillahi anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan, yaitu engkau menjadikan antara kamu dan antara azab Allah al-wiqayah, sebagai perisai, ya, sebagai tameng, ya. Di dalam hadis disebutkan as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, ya, perisai yang akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dengan takwa, ya, kita akan mendapatkan, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Ya. Yaitu dengan takwa kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan kita berpuasa, maka, ya, subhanallah, ini merupakan karunia Allah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan kewajiban Allah, kewajiban kita, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, puasa juga, ya, akan banyak memberikan hikmah, ya, faedah. Di antara hikmah di dalam kita mengerjakan puasa adalah kita akan terlatih, ya, untuk bisa bersabar. Bersabar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar di dalam an maksiatillah, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar di dalam menghadapi ujian takdir yang berat, yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua akan kita dapati ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Ya. Dan orang yang bersabar tentunya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang berpuasa dia akan mendapatkan pahala, ya. Yuwaffas sabiruna, dia akan disempurnakan pahalanya tanpa batas, ya, tanpa batas. Yaitu orang-orang yang bersabar. Maka orang yang berpuasa dia akan mendapatkan pahala orang yang bersabar. Ya. Kenapa dia mendapatkan pahala orang yang bersabar? Ya, karena, ya, tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, orang yang berpuasa dia akan memenuhi semua kriteria kesabaran. Ya. Yang pertama, orang yang sabar itu, ya, yaitu ada 3 jenis, ya, ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia sabar, ya, sabar
di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada dia untuk berpuasa. Ya. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Maka dia bersabar. Bahkan bukan hanya dia bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia bersabar dari segala yang membuat puasanya batal atau membuat pahalanya berkurang, ya. Sebagaimana yang kedua disebutkan oleh para ulama, sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar an maksiatillah. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Orang yang berpuasa, ya, tidak mungkin dia sekedar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, dia menahan lapar, menahan haus, kemudian dia tidak makan, ya, tidak minum dari mulai pagi sampai maghrib. Kan tetapi juga dia berusaha bagaimana pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak hanya bersabar dengan makan, tapi juga bersabar untuk meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti perkataan dusta, perkataan ghibah, ya, perkataan yang kotor, menyakiti orang, dia pasti sabar. Karena ya, dia tahu bahwasanya orang yang berpuasa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal 'amala bihi dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh, ya, dengan dia menahan lapar dan haus. Ya. Percuma. Ya. Percuma dia berpuasa tapi dia masih sering, ya, mengatakan perkataan yang dusta, perkataan yang kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu, ya, yaitu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, ya, warrafas, dan meninggalkan perkataan yang kotor, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Apabila ada seorang yang menghinamu, mengejekmu, atau membuatmu, ya, jengkel, usil kepadamu, faltaqul inni shaim, inni shaim. Sesungguhnya aku berpuasa, aku berpuasa. Ya. Maka orang yang berpuasa dia akan menjaga, akan terlatih dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berhati-hati di dalam bermaksiat, menahan dirinya agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia membunuh orang atau melakukan dosa-dosa besar, ya, menghina orang saja dia, ya, dia akan tahan, ya, supaya puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa
tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Iya. Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Rubba shaimin hadzuhu. Ya, betapa banyak manusia yang dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya illal ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus. Maka ya sayang ya kalau puasa kita yang akan menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa, yang dengan sebab takwa kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Bahkan nikmat puncak nikmatnya surga adalah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Rasulullah SAW, lis-shaimin farhatan. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang pertama, kenikmatan ketika dia hendak berbuka. Ini terbukti dan ini nyata real. Ya, pasti ketika orang hendak berbuka hatinya sangat bergembira. Sangat bergembira, sangat senang sekali. Ya, wujud kesenangan orang yang berbuka terlihat ketika dia ya banyak mengumpulkan makanan, ya, kemudian dia akan menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepadanya. Kemudian yang kedua, dia akan bergembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu pasti ya sebagaimana kita rasakan ketika kita di dunia. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa dipungkiri ya ketika kita hendak berbuka. Maka jaga puasa kita ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Al-asyru yudha'af, al-asyar al-hasanatu asyru amsalihha. Akan lipat gandakan 10 kali lipat. Ya, yudha'af asyru amsalihha, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Qala tabaraka wa ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya pahala puasa sangat besar yang langsung Allah akan membalasnya. Iya. Dan juga bahkan ya seperti yang tadi kita sebutkan, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas, ya. Karena orang yang berpuasa dia akan bisa menghadapi semua yang dibutuhkan dengan kesabaran. Ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar agar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, sabar dari takdir Allah yang pahit. Ya. Orang yang berpuasa pasti dia akan merasakan ujian yang berat, ya, yang tidak mengenakkan. Sehingga membuat dirinya lemah, ya, lapar, haus. Akan tetapi dia sabar. Dia sabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia sampai dia berbuka, ya, hatta yuftir. Maka
tiga-tiganya itu bisa ditempuh oleh orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa ya layak ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya yang disebutkan di sini, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah maksudnya adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Untuk orang-orang yang berpuasa ya, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hikmah puasa adalah adanya kemudahan-kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ayyamam ma'dudat. Ya. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar beberapa hari saja. Dan itu terbukti ya, ketika kita menjalankan puasa itu sangat mudah, sangat ringan dibanding kita berpuasa selain dari bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa tughallu fihi syayatin, bahwasanya di dalam bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Ya, dibelenggu. Artinya apa? Ya. Beda kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Kita akan merasakan kemudahan-kemudahan. Ya, bahkan kadang ada orang yang berpuasa tanpa sahur. Dia bisa menjalankannya. Dengan dia berpuasa yang harusnya dia biasanya bisa baca Al-Quran 1 juz atau kurang dari 1 juz, tetapi dengan perut lapar, dengan perut haus, bahkan ditambah dengan kerjaan yang lain, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dia bisa sehari 1 juz, bahkan 2 juz. Ada yang sehari 5 juz. Bahkan juga ada yang sehari khatam. Ya. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemudahan-kemudahan ini ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Ya, karena bulan Ramadan bukan hanya kenikmatan pahala ya dari puasa saja yang akan kita raih, akan tetapi banyak sekali ya karunia-karunia Allah, keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya. Tentu yang tadi ya, yang tadi kita sebutkan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam berpuasa itu akan memberikan efek nanti ketika kita keluar dari Ramadan. Ya, kita akan bersabar untuk tidak melakukan maksiat, ya. Kita akan bersabar untuk tidak menzalimi orang. Kita akan bersabar untuk tidak memakan hal-hal yang haram, yang riba. Ya. Apalagi pahala yang memang Allah Subhanahu wa taala sediakan nanti di akhirat. Ya. Di antaranya adalah pahala bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Quran. Ya, yang mana kita tahu bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasana wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, saya tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Artinya apa? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca Al-Qur'an, ya, kita dengan membaca alif lam mim saja itu kita akan mendapatkan 30 kali lipat. Ya. Bagaimana kalau kita membacanya di
membacanya bagaimana kalau kita membaca surah Al-Fatihah atau 1 juz, ya, atau 5 juz, atau khatam Al-Quran. Ini luar biasa, pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar. Dan itu, ya, apalagi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, ya, pahala yang tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW itu pahala di luar bulan Ramadan, ya, di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan? Pahalanya dilipat-lipat gandakan, ya. Pahala orang yang mengerjakan yang sunnah itu seperti pahala yang wajib, ya. Apalagi kalau dia mengerjakan pahala yang wajib, maka akan dilipat-lipat gandakan, ya. Maka di antara amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, ya. Bahkan dia akan mengangkat derajat, ya, bagi yang hafal Al-Quran. Makanya tidak sama orang yang sekedar baca dengan orang yang menghafal, ya. Ada hadis khusus, ya, yang berkaitan tentang hafalan. Kata Nabi SAW, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, ya. Bacalah dan naiklah, bacalah Al-Quran itu di surga, ya. Nanti semua ahlul Quran, orang-orang yang beriman ketika masuk surga, maka akan dikatakan, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, Iqra wartaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah dan naiklah derajatmu, ya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca tartil di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruha. Sesungguhnya, ya, kedudukanmu di ayat terakhir yang engkau baca. Maka kalau bisa, ya, Al-Quran itu selain dibaca juga sebagian dihafalkan, karena itu juga akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terbukti dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasmi'kan, ya, mendengarkan bacaan beliau langsung kepada malaikat Jibril, dan itu khusus di bulan Ramadan, ya, khusus di bulan Ramadan. Beliau mendengarkan hafalan beliau 30 juz, ya. Bahkan ketika beliau wafat, menjelang beliau wafat, beliau mentasmi'kan atau mendengarkan bacaan hafalan beliau 2 kali khotam, ya, kepada malaikat Jibril. Maka kita senantiasa untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya, menghafalnya dan mengamalkannya, ya. Terlebih lagi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan syahrul Quran, syahrul ladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, ya, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar 17 Ramadan. Naam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang harus kita laksanakan, ya, atau amalan yang dianjurkan untuk kita mengerjakannya adalah bersedekah, ya, bersedekah. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat di dalam bersedekah. Karena Nabi SAW ajwadun nas, bahwasanya Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, ya,
dan kedermawanan Nabi itu sangat tampak ketika masuk bulan Ramadan. Ya, maka kita, ya, ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak sedekah, terutama ya memberi bukaan yang berkaitan dengan puasa, yaitu memberi bukaan, memberi sahur, dan semua bentuk sedekah tentunya akan dibalas pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana ajru misrihi." Barang siapa yang memberi bukaan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ya, ini luar biasa. Ya, bayangkan, pahala puasa sangat besar tadi kan. Orang yang berpuasa tadi dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Amalan anak ibnu Adam itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa Allah akan langsung membalasnya. Ini dalil menunjukkan pahala puasa sangat besar. Itu pahala puasa di luar Ramadan. Kalau dilaksanakan di dalam Ramadan itu jauh-jauh lebih besar lagi. Maka orang yang memberikan memberikan bukaan, ya, satu orang saja, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ya. Dan ini di sini disebutkan, tidak disebutkan nominal atau jumlah yang harus diberikan. Ya, tidak. Tapi di sini siapa saja yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bahkan kata Nabi SAW, "Ghairu annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an." Ya, pahala orang yang memberikan bukaan itu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka, seperti orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Nah, ini luar biasa. Luar biasa bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam memberikan bukaan. Ya, termasuk juga sahur. Kata para ulama, ya, bahwasanya sahur juga pahalanya sangat besar karena ya dia akan memberikan energi, ya, kepada orang yang hendak berpuasa. Ketika dia makan sahur, dia akan bertahan, ya, puasanya dia akan lebih kuat, ya, sampai dia berbuka. Maka waktu ini sangat panjang dan tentunya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara amalan yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai kita terlewatkan, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Bahwasanya dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ini terjadi setiap tahun. Setiap bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka, ya, jangan sampai satu malam ini, ya, terlewatkan. Ya, kata Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar, ya, itu akan jatuh pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, di hadis yang lain di hari-hari ganjil. Ya, maka kemungkinan besar, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita habiskan waktu kita di siang hari. Ya, karena ini luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ya, jangan sampai kita sibuk di siang hari, terlewatkan satu keutamaan yang sangat besar. Yang mana kalau kita hitung dengan umur kita, ya, atau dengan sanawat, dengan hitungan tahun, maka kalau kita bagi 1000 bulan dibagi dengan 1 tahun atau 12 bulan, itu adalah 83 tahun, 4 bulan.
Ya. Artinya apa? Ketika kita beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita beramal selama 83 tahun, 4 bulan. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Jangan sampai kita terlewatkan, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, dari mulai tarawih kita, dari mulai tilawah kita, ya, doa kita, sedekah kita, tahajud kita, ini jangan sampai terlewatkan. Ya. Jangan sampai terlewatkan karunia Allah yang sangat besar. Ya. Apalagi kalau kita ya banyak dosa, ya ini kesempatan kita untuk berdoa. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sekiranya apa yang aku harus lakukan sekiranya aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi SAW? Hendaknya engkau berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Hendaknya engkau memperbanyak doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Bahkan kadang ada yang melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa yang paling besar, ya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Diharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan dia tidak akan mendapatkan penolong, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kesempatan, ya, untuk kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa'u, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan manusia dari neraka. Ya. Wadzalika fi kulli laila, dan itu akan terjadi setiap malam. Ya, setiap malam. Ini anugerah karunia Allah yang sangat besar. Yang mana ya bukan hanya dosa-dosa kecil. Ya. Bayangkan dosa yang membuat dirinya masuk api neraka, Allah ampuni. Yang harusnya, yang takdirnya dia masuk api neraka, gara-gara dia berdoa kepada Allah, meminta ampun, bertobat kepada Allah, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Ya. Nah, ini kesempatan, momen untuk kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam 10 terakhir. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa, salah satu da'awat, ada 3 doa yang tidak tertolak, yang tidak ditolak, ya, atau mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaimu hatta yuftira. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan berbuka. Maka ini adalah waktu-waktu mustajab. Ya. Waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berbuka. Dia menjelang berbuka, ini adalah momen kesempatan untuk kita memperbanyak doa. Ya. Di antara doa yang harus kita panjatkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan ada beberapa doa, ya, yang disunnahkan ketika kita berdoa. Di antaranya adalah di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dhahaba dzama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Jadi ketika kita berbuka, ya, maka kita disunnahkan untuk berbuka dengan rutop, ya, dengan kurma basah kalau ada. Kalau tidak ada dengan kurma basah, kita disunahkan dengan kurma
yang kering. Ya. Kalau tidak ada kurma yang kering, disunahkan untuk minum berbuka dengan air dengan air minum. Nah ini ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin mengikuti sunnah, mendapatkan pahala dari puasa kita, ya kita ikutin sunnah. Kita mulai atau pecahkan puasa kita dengan memakan kurma. Ya. Kalau tidak ada kurma, air minum. Insya Allah setiap tempat, setiap orang pasti ada air minum. Jarang yang tidak ada air minum ya. Pasti ada, insya Allah. Itu kita lihat ada berdus-dus. Maka jangan sampai kita sia-siakan dari pahala-pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah kita berbuka, ya makan kurma, kemudian minum air, kita disunahkan membaca zahabat dhama'u. Ya, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doanya. Ya, coba barangkali ada yang belum hafal. Zahabat dhama'u. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Anda ulangi lagi. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah ini doa. Jadi setelah kita makan kurma, ya, kemudian kita minum air, maka kita membaca 3 kalimat ini. Ya, yang pertama adalah zahabat dhama'u, telah hilang dahaga, haus. Wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat tenggorokan. Wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Nah ini sunnah bapak-bapak, ibu-ibu, di sunnah ya ketika kita berbuka. Namun ya sebelum kita berbuka, kita dianjurkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Ya. Berdoa sebanyak-banyaknya, termasuk doa yang ma'ruf mungkin ya di Indonesia. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya tidak jadi masalah. Walaupun hadisnya lemah tapi ya isinya tidak isinya benar ya. Riwayatnya lemah tapi isinya sahih. Ya, atau doa-doa yang lain ya sebagaimana yang dibacakan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'ta kulla syai' an taghfirali. Ini doa. Ya, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Allahumma, barang-barang Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'ta kulla syai' antaghfirali. Ya, ini doa dari Abdullah bin Amr bin As. Ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu allati wasi'ta kulla syai', yang rahmatmu meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuniku. Ini ya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Atau doa-doa yang lain yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Sebagaimana mirip dengan doa ini, doa para malaikat penjunjung aras, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir. Ya, faghfir li misalkan. Atau faghfir lil mu'minina wal mu'minat.
Faghfir li abi. Ini bisa, ya. Atau doa-doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu. Kemudian juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, ya, kita bisa berpuasa, kemudian kita tutup puasa kita dengan, ya, dengan hal-hal yang membuat kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, ya, ketika kita berbuka berlebihan, ya, terlalu berlebihan, berboros-borosan, israf. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan sampai kita berboros-borosan, ya, tabdzir, karena mubadzir, tabdzir adalah, ya, ikhwanus syaitan, merupakan, ya, saudara syaitan, ya, merupakan kelakuan para syayatin, orang-orang para syayatin, ya, kerjaan syaitan. Jadi jangan sampai kita berboros-borosan atau ajang balas dendam, gitu ya. Kita makan yang berlebihan sehingga kita sulit untuk beribadah, ya, sulit untuk beribadah. Taib itu yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, ya, dan menerima ibadah puasa kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Baik. Masih ada sekitar 20 menit, ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan, ya, siap-siap bertanya. Selain dari berbuka, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk sahur, ya. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Ya, jangan sampai kita tidak melakukan atau tidak makan sahur, karena ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, walaupun kita dengan seteguk air minum, ya, dan sahur itu batasnya bukan imsak, tetapi azan subuh. Jadi kalau misalkan kita ketiduran, tiba-tiba masuk waktu imsak, masih ada kesempatan untuk berbuka, ya, masih ada kesempatan untuk sahur, ya, masih sangat santai, ya, artinya masih bisa makan, masih bisa minum, bahkan mungkin masih bisa berdoa. Kan tetapi kalau misalkan dia bangunnya jauh dari waktu subuh, maka, ya, dianjurkan sahurnya jangan terlalu mepet, ya, minimal setengah jam atau seperempat menit, 20 menit sebelum azan subuh. Karena apa? Ya, karena Nabi SAW setelah sahur itu beliau membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita sahur tiba-tiba azan. Ya, baiknya kita adalah kita sahur, selesai sahur kita gosok gigi atau bersiwak, kemudian kita baca Al-Quran menanti sholat subuh. Ya, nah itu, ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya terkait dengan puasa atau yang lainnya, silakan. Ada?
Tidak ada? Baik, kemudian Anda lanjutin lagi. Ya. Kata Nabi SAW, ragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lahu. Sungguh merugi, ya, sungguh celaka seseorang yang menyumpai bulan Ramadan, ya, kemudian Ramadan pergi dan dirinya belum mendapatkan ampunan. Nah, ini sangat rugi. Ya, sangat rugi kalau kita dapati bulan Ramadan tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini diaminkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW naik mimbar, ada malaikat Jibril, ada malaikat Jibril yang berdoa, yang mendoakan 3 doa, ya, ketika tangga pertama, kemudian tangga kedua, tangga ketiga. Ya, di antara doa malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, ya, summan talakha, kemudian Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amin, kata Nabi SAW, diaminkan. Ya. Maka rugi, ya, sungguh celaka orang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk berdoa di bulan Ramadan, untuk beramal, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, ya, di masa hidup, kemudian dia tidak mendapatkan kesempatan atau tidak dimasukkan, ya, tidak menjadikan dia sebab, tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Maka ini juga diaminkan oleh malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, ya, malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka orang yang disebutkan namaku tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Ya, maka ini 3 doa yang diaminkan langsung oleh Nabi untuk kecelakaannya. Ya, jangan sampai kita salah satu dari umatnya yang mendapatkan doa dari Nabi SAW. Ya, ini adalah tanbih, ya, peringatan agar kita sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, cukup insyaallah. Tidak ada, ya? Tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.